Hai, balik lagi nih sama gue Bill di podcast gue hari ini. Jadi ada lagi nih cerita baru masuk dan datangnya ini dari personal chat lagi. Ya, personal chat. Oke, cerita ini datang dari personal chat. Langsung aja ya gue bacain ya. Hai, kenalin nama aku Aisyah. Aku mau berbagi cerita horor yang dialami sama sepupu aku waktu pas dia ikut KKN. Oh iya, sepupu aku kebetulan tinggal bareng sama aku di Malang, Jawa Timur. Jadi nama pengirimnya ini Aisyah. Dia ini mau nyeritain cerita pengalaman horor sepupunya dia itu yang bernama Aprilia Sari Yuda. Oke, langsung. Karena cerita ini mengenai KKN, jadi aku kasih judulnya ini adalah Menantang Hantu KKN. Wih, menantang hantu KKN. Berani juga ya. Oke, langsung aja ke ceritanya ya. Pada tahun 2019, sekitar bulan Desember, aku beserta 14 temen aku yang lain tergabung dalam suatu kelompok KKN. Langkah pertama, tentu saja kami mulai survei tempat KKN. Setelah melihat beberapa rumah, kami akhirnya menemukan salah satu rumah yang cukup murah dan jaraknya berada di pusat desa. Rumah ini ternyata sudah sekitar 1 tahun tidak dihuni karena pemilik yang lama sudah pindah. Di hari pertama kita bersih-bersih rumah, kami didampingi oleh Pak RT. Terus Pak RT memberitahu bahwa ada salah satu ruangan yang tidak boleh dibuka oleh siapapun. Katanya sih ruangan itu gudang, tapi ya udahlah, kita nurut aja apa peraturan dari desa ini. Jadi kita hanya fokus ke bagian ruang lainnya. Oke, walaupun aku nggak peka sama hal mistis, tapi aku bisa rasain. Aku cuma berpositif thinking bahwasanya memang tidak apa-apa. Hari demi hari, KKN mulai berjalan. Terdapat beberapa cerita dari beberapa teman aku yang peka terhadap hal semacam itu. Oke. Di antara lain adalah gorden sering bergerak sendiri. Kalau mau tahu gorden pasti udah tahu lah. Itu gorden yang kayak sebutannya kan bisa gorden atau kayak penutup jendela gitu sih, kain gitu, lo tau lah, yang langsung gue jelasin. Oke, lanjut. Pintu yang tertutup dan terbuka dengan sendirinya. Bahkan di malam pertama kita KKN lampu tiba-tiba mati. Wah anjir, gak ada titik koma segala macam nih. Bahkan di malam pertama kita KKN, lampu tiba-tiba mati sendiri. Padahal bisa dibilang angka lampu mati sangat rendah di desa itu. Dan beberapa kejadian di atas aku masih tidak percaya. Sih ada hal semacam itu. Karena pikir secara rasional aja. Singkat cerita, sampailah di penghujung KKN. Kira-kira sebelum hari penutupan. Wah anjir, nggak ada koma atau titiknya ya, jadi gue agak susah bacanya, sorry.
Singkat cerita, sampailah di penghujung KKN. Kira-kira sebelum hari penutupan tempat. Wah. Singkat cerita, sampailah di penghujung KKN. Kira-kira sebelum hari penutupan tepat jam 3 dini hari. Aku dan teman-teman sedang tertidur pulas. Lalu, tiba-tiba aku dan 2 temanku yang lain mendengar suara sosok perempuan bersenandung jelas. Jelas sekali, seketika itu bulu kuduk kami mulai merinding. Dasar banget aku nantang. Akhirnya ditunjukin sosoknya. Nggak lagi-lagi deh kayak begitu. Ya sekian deh. Pesan aku, jangan sesekali ngomong menantang walaupun dalam hati. Ya oke, itu cerita dari Aisyah. Lebih tepatnya cerita sepupunya Aisyah ya, yang bernama Aprilia Sari Yuda. Dan datangnya ini dari Malang. Tapi di sini sorry ya, di cerita ini tuh yang sangat sangat menyayangkan banget gitu. Mulai dari perkenalannya juga kayaknya kurang jelas juga gitu ya kan. Itu mungkin nggak gue masalahin banget lah, cuma yang agak sedikit gue permasalahin tempatnya itu loh. Tempat KKN-nya tuh nggak disebutin gitu, di mana lokasi yang benar-benar tepat gitu loh. Kalaupun emang sangat privasi banget gitu ya, sangat nggak boleh banget untuk dikasih tahu, seenggaknya harus ada gitu, harus ada pemberitahuan di awal gitu kalau tempat dan kejadian ini nggak boleh dipublikasikan gitu ya misalnya. Tapi ini nggak ada gitu. It's okay, nggak apa-apa. Tapi next cerita dari Aisyah ini bakal gue tunggu juga. Dan cerita kalian semua nih yang belum sempat gue bacain, dan buat kalian juga yang mau berbagi cerita kalian ke gue, ayo udah mending kirim aja langsung ke DM Instagram podcast Hello Bill atau email podcast Hello Bill. Iya, terus abis itu ceritanya ini juga ngegantung banget gitu ya. Maksudnya kayak sorry nih ya, gue sendiri nih ya, ini khususnya gue sendiri ya, gue pribadi kayak kurang nemuin gong horornya itu di mana. Jujur gue juga suka horor, bahkan suka banget. Cuma kalau gue baca cerita ini kayak gongnya itu kurang, dan penjelasannya itu juga minim banget gitu. Gue minta maaf banget, tapi emang bener sih gitu. Next buat Aisyah ataupun siapapun, gue tunggu deh cerita horor kalian semua. Ya kalau bisa yang lebih serem gitu ya, lebih menantang dan lebih nggak ngegantung kayak gini sih. Tapi ini gue apresiasi banget gitu buat Aisyah ya, dari Malang, Jawa Timur. Gue makasih banget ini untuk cerita yang udah mau lu share ke gue, dan lu udah percaya banget sama gue untuk ngebacain cerita dari sepupu lo ini gitu ya. Ya oke, itu aja sih paling ya yang mau gue sampein. Dan kalau misalnya gue ada salah-salah kata, gue minta maaf. Jangan lupa sekali lagi gue ingetin buat lo semua, kalau lo mau kirim cerita horor atau cerita sedih lo, atau cerita lucu gitu, cerita seneng lo, atau cerita cinta lo boleh banget kirim ke DM Instagram podcast Hello Bill atau email podcast Hello Bill. Oke, sekian dari gue, itu aja. Gue Bill pamit undur diri. Until next time. Thank you.